Perkenalkan, nama saya Karisma Dwi Mahardika Trisna Purnama. Hari ini saya akan membawakan presentasi akhir dari kegiatan studi independen saya, yaitu Bangkit Academy Cloud Computing Learning Path. Untuk agenda hari ini, yang pertama ada overview dari Bangkit Academy, kedua ada timeline kegiatan, yang ketiga ada kegiatan individu atau belajar mandiri, yang keempat ada capstone project. Bangkit Academy sendiri berdiri pada tahun 2020 bersama Goto, Traveloka, Diptek. Jumlah peserta 2024 atau tahun ini ada 4.000 orang. Dan learning path yang disediakan oleh Bangkit ada machine learning, cloud computing, dan mobile development. Tujuan dari Bangkit sendiri adalah untuk mengurangi kesenjangan antara dunia perkuliahan dan dunia kerja dengan membekali mahasiswa dengan keterampilan yang dibutuhkan. Untuk timeline kegiatannya, yang pertama pada deadline tanggal 27 Februari terdapat materi mengenai Google IT Support, ada the bits and bytes of computer networking, system administration and IT infrastructure service, navigating the cloud your first steps, itu IoT-nya. Yang kedua pada deadline Maret tanggal 6, terdapat belajar dasar pemrograman web. Berikutnya deadline tanggal 16 Maret 2024 ada materi mengenai Google Cloud Computing Foundation, ada cloud computing fundamental, infrastructure in Google Cloud, lalu ada networking and security in Google Cloud, ada data, machine learning, and AI in Google, lalu ada IoT Tech yang kedua mengenai Google Cloud Compute Storage and Database. Berikutnya ada kayak tugas-tugas gitu. Lalu next ini, oke, ini mengenai Google Cloud Engineer Learning ya. Di sini terdapat materi preparing for your associate cloud engineer journey. Lalu ada core infrastructure foundation, ada core services, IoT Tech 3, scaling and automation, ada Google Kubernetes Engine, lalu ada monitoring krusial. Oke, itu. Berikutnya ada IoT Tech yang keempat. Lalu ada develop your Google Cloud Network. Dan ada build infrastructure with Terraform on Google Cloud. Untuk deadline tanggal 28 ada belajar dasar pemrograman JavaScript. Untuk deadline tanggal 9 ada belajar membuat aplikasi backend untuk pemula. IoT Tech yang kelima. Lalu deadline tanggal 16 ada menjadi Google Cloud Engineer. Terus ada Your Path to AI, Project Success IoT Tech 6. Berikutnya ada Introduction to AI. Deadline tanggal 23 ada Applied Machine Learning for Cloud Engineer. Deadline tanggal 27 ada Application Development with Cloud Run. Berikutnya ada IoT Tech 7 dan simulasi ACE. Oke, ini kegiatan individu yang saya lakukan. Pertama itu ada IoT Tech atau Cloud Computing. Di sini berisi 5 rangkaian IoT Cloud Computing yang isinya ada Defending the Digital Realm, Network and Security in Google Cloud. Ada Logs, Metrics, and More, Discovering Observability with Google Cloud. Ada From Idea to Interface, Building APIs in Google Cloud. Ada Your Path to AI Project Success, Innovating with Google Cloud. Ada Certify with Confidence, Your Ultimate ACE Preparation Guide. Oke, untuk IoT soft skills-nya ada Stress Management, Adaptability, and Resilience. Yang kedua ada Critical Thinking and Problem Solving. Yang ketiga ada Project Management. Yang keempat ada Professional Branding and Networking. Yang kelima ada Effective Communication. Oke, di sini sertifikasi yang saya dapatkan dari Google Cloud Skill Boost. Ada fundamentalnya itu Core Infrastructure. Terus ada yang Core Services, Google Kubernetes,
scaling and automation, cloud engineering, foundation, logging and monitoring in Google Cloud, memulai dengan Terraform, dan application development on Cloud Run. Untuk decoding sertifikasinya ada 6 kalau tidak salah. Yang pertama ada memulai dasar pemrograman untuk menjadi pengembang software. Yang kedua ada belajar dasar pemrograman web. Yang ketiga ada belajar dasar pemrograman JavaScript. Yang keempat ada belajar membuat aplikasi back-end untuk pemula dengan Google Cloud. Yang kelima ada menjadi Google Cloud Engineer. Yang keenam belajar penerapan machine learning dengan Google Cloud. Oke, untuk capstone project berikutnya. Di sini ada timeline-nya. Kita memulai dari briefing yang pertama, lalu ada presentasi tema, terus ada briefing yang kedua, terus ada deadline untuk tim regis, terus validasi final untuk announcement-nya, terus ada advisor apa aja yang dibutuhin. Berikutnya ada project plan submission, ini planning kita. Berikutnya terus ada revisi project plan-nya, ini ada yang salah apa enggak. Terus nah ini bagian susahnya di pas capstone-nya, kita kerja bikin deploy-nya. Berikutnya ada mentoring with a advisor, ini kita konsultasi lah ke advisornya. Terus ada capstone briefing 3, progress report submission, project brief submission, dan presentation and peer review submission. Ini presentasi ke tim-tim yang lain. Oke. Di sini ada project saya yaitu iCare App. Ini aplikasi iCare Mobile yang dapat membantu pengguna mendeteksi gejala penyakit mata sebelum ditindaklanjuti oleh dokter. Aplikasi ini akan membantu pengguna untuk memeriksa mata mereka dan mempelajari makanan atau nutrisi apa yang cocok untuk mata. Lalu di sini ada juga fitur tambahan pada aplikasi ini yaitu fitur color blind test. Oke, ini latar belakangnya. Kemajuan teknologi pada masa kini itu sangat pesat dan meluas penggunaan gadget. Jadi semakin banyak gadget yang digunakan dan semakin lama juga kita menatap layar, itu dapat berdampak negatif pada kesehatan mata. Lalu ada juga yang tidak memiliki akses langsung untuk melakukan perawatan mata. Ada juga yang tidak memiliki waktu untuk melakukan pemeriksaan dan perawatan mata. Di sini solusi yang kami tawarkan itu ada aplikasi iCare Mobile dapat membantu pengguna untuk mendeteksi gejala penyakit mata sebelum ditindaklanjuti oleh dokter. Selain itu, aplikasi ini juga memiliki fitur yang akan memberikan informasi kepada pengguna mengenai makanan apa saja yang cocok untuk mata. Dengan desain yang user-friendly, ini akan memudahkan pengguna dalam menggunakan aplikasi mobile ini. Oke, tinjauan pustakanya. Penyakit mata adalah gangguan yang dapat mempengaruhi berbagai bagian mata dan mengganggu penglihatan. Penyakit mata dapat berkisar dari kondisi yang ringan hingga serius, dan dapat mempengaruhi satu atau kedua mata. Beberapa jenis penyakit mata yang umum termasuk katarak, glaukoma, degenerasi makula, dan retinopati diabetik menurut World Health Organization atau WHO pada tahun 2021, sekitar 2,2 miliar orang di seluruh dunia memiliki gangguan penglihatan. Dan dari jumlah tersebut, setidaknya 1 miliar kasus sebenarnya bisa dicegah atau belum ditangani dengan baik. Penyakit mata dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk genetik, usia, paparan sinar UV, dan penyakit sistemik seperti diabetes. Perubahan dalam gaya hidup dan peningkatan akses ke layanan kesehatan mata dapat membantu prevalensi dan dampak dari penyakit mata. Untuk cloud computing sendiri di sini memainkan peran krusial dalam aplikasi iCare, memberikan kemampuan penyimpanan, pengolahan, dan analisis data yang efisien dan scalable. Menggunakan cloud computing memungkinkan aplikasi untuk scalable secara efisien sesuai dengan jumlah pengguna yang bertambah. Yang sangat penting, mengingat aplikasi ini ditujukan untuk penggunaan luas termasuk di daerah dengan koneksi internet yang sangat terbatas. Infrastruktur cloud menyediakan aksesibilitas layanan kesehatan mata dari mana saja dan kapasitas penyimpanan data besar. Oke, berakhirnya di sini. Sekian dari saya. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Semoga proyek yang saya buat tadi dapat membuat dunia kesehatan lebih baik.
Terima kasih.